perkenalkan, saya Nur Hafidho dan juga ada ketiga teman saya yang bernama Rizky Amalia Agustin, Kiki Nur Zakiah, dan juga Sarah Tunisa. Kami di sini akan membahas tentang materi ke-6, yaitu rencana pemantauan lingkungan. Dalam materi kali ini kami membahas mulai dari pengertian pemantauan terlebih dahulu, selanjutnya yaitu manfaat pemantauan, fungsi rencana pemantauan lingkungan, dan terakhir yaitu kegunaan dilaksanakannya rencana pemantauan lingkungan bagi kepentingan pemrakarsa, bagi kepentingan pemerintah, dan juga bagi kepentingan masyarakat. Langsung saja materinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pengertian rencana pemantauan lingkungan atau yang disebut dengan RPL. RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan kegiatan. Tujuan rencana pemantauan lingkungan. Yang pertama, pembuktian apakah prediksi yang dilakukan pada AMDAL itu telah sesuai. Yang kedua, pembuktian apakah pengelolaan dampak besar dan penting telah berhasil guna seperti yang diharapkan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk pengembangan di bidang lingkungan hidup. Manfaat rencana pemantauan lingkungan. Yang pertama, alat menguji efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan. Yang kedua, masuknya penyempurnaan kegiatan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, isyarat dini adanya gejala pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat dicegah dari awal. Yang keempat, sarana uji hipotesis dampak penting yang dinyatakan dalam dokumen AMDAL. Yang kelima, masyarakat bisa menjadi informan yang baik tentang dampak yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan. Karena itu pemantauan terhadap kehidupan masyarakat sangatlah penting. Yang keenam, komponen yang dipantau. Lihat uraian tentang dampak penting seperti aspek sosial, fisika, kimia, biologi, dan holistik. Selanjutnya adalah fungsi rencana pemantauan lingkungan. Yang pertama, alat evaluasi terhadap mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan. Kedua, mengetahui keunggulan dan kelemahan pengelolaan lingkungan. Ketiga, dapat memonitor secara dini perubahan-perubahan kualitas lingkungan. Yang keempat, memperkecil resiko dan potensi gugatan hukum dari pihak eksternal terhadap dampak kegiatan. Yang kelima, menjadi alat bukti dalam menilai ketataan pemrakarsa terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keenam, meningkatkan citra baik perusahaan kalangan pemerintah, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Selanjutnya adalah kegunaan dilaksanakannya RPL. Yang pertama, bagi kepentingan pemrakarsa. Itu ada 4, yaitu melakukan upaya penyelamatan, pencegahan, dan pengendalian dampak lingkungan dalam upaya meminimalkan kerugian terhadap manusia, peralatan, materi, proses produksi, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, terpeliharanya hubungan yang selaras dan serasi antara proyek dengan lingkungan hidup secara khusus. Mendapatkan informasi lingkungan yang lengkap dari hasil pelaksanaan program K3LL dalam upaya meminimalkan kerugian terhadap kerusakan atau kehilangan peralatan maupun material. Selanjutnya, mendapatkan informasi lingkungan yang lengkap dari hasil pembinaan hubungan yang selaras dan serasi antara kegiatan proyek dengan lingkungan hidup sekitarnya. Selanjutnya adalah bagi kepentingan pemerintah. Yang pertama, sebagai alat kendali pemerintah dalam upaya pemantauan lingkungan proyek. Yang kedua, kehadiran proyek yang terkelola dengan baik dapat meningkatkan PAD atau bisa disebut juga pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi serta terbukanya peluang kerja. Yang ketiga, mendapatkan informasi lingkungan yang lengkap dan dapat menjadi alat kendali pemerintah dalam upaya pemantauan lingkungan proyek. Yang keempat, mendapatkan informasi lingkungan yang lengkap yang dapat menjadi acuan penyusunan, perencanaan pembangunan daerah, dan penataan tata ruang kawasan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan kawasan.
Selanjutnya, bagi kepentingan masyarakat, yang pertama, dengan adanya pemantauan lingkungan yang baik dan konsisten, maka masyarakat senantiasa merasa terjamin keselamatannya, kenyamanannya, dan kualitas lingkungan hidupnya. Yang kedua, dengan adanya program CSR atau Corporate Social Responsibility, masyarakat merasa mendapat perhatian dari proyek. Yang ketiga, mendapatkan informasi lingkungan yang lengkap dari hasil pemantauan lingkungan yang baik dan konsisten, sehingga masyarakat senantiasa merasa tetap terjamin keselamatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan hidupnya. Yang keempat, mendapatkan informasi yang lengkap tentang sistem pemantauan CSR yang melibatkan perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, sehingga masyarakat merasa mendapatkan perhatian dari proyek. Nah, berikut tadi adalah pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan besar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.